Selamat datang di TP03. Materi pengaturan boot manager, grup, dan Lilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Surya Pradana, NRP 52121000146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal TP modul 3 dari mata kuliah Sistem Operasi. Soal yang pertama yaitu jelaskan dengan bahasa Anda sendiri apa itu boot manager, grup, dan Lilo. Jadi boot manager itu adalah, sebelum kita mengenal boot manager, terlebih dahulu kita harus mengenal istilah booting. Booting ialah proses awal ketika PC baru saja dinyalakan. Sistem akan menunggu OS agar siap digunakan. Pada proses ini, semua register prosesor disetting kosong dan status prosesor disetting reset. Boot Manager sendiri adalah sebuah jenis aplikasi yang terdapat dalam semua distro Linux. Fungsi aplikasi ini adalah untuk mengatur proses booting agar bisa digunakan untuk proses booting yang lebih dari satu atau multiple booting. Contoh penggunaan aplikasi ini ialah ketika kita sudah menginstal Windows 7 di dalam PC kita dan kita ingin menginstal Linux Ubuntu. Jika Linux telah terinstal di dalam hard disk, maka secara otomatis Linux akan membuat pilihan booting untuk proses multiple boot. Sedangkan grup ialah kepanjangan dari Grand Unified Bootloader, adalah sebuah paket bootloader dari proyek GNU. Grup adalah acuan pelaksanaan dari spesifikasi multiboot yang menyediakan pilihan untuk memilih sistem operasi yang akan digunakan user yang telah terinstall di dalam PC, atau memilih sebuah konfigurasi kernel yang spesifik yang tersedia di partisi sistem operasi tertentu. Sedangkan Lilo merupakan bootloader umum untuk semua sistem operasi Linux. Tetapi, biasanya Lilo terdapat pada distro Red Hat dan turunannya. Lilo tidak tergantung pada sistem file khusus, bisa booting sebuah sistem operasi dari disket dan hard disk. Sekitar 1-16 simbol yang berbeda bisa dipilih pada saat proses booting. Berbagai macam parameter seperti perangkat root bisa diatur secara bebas untuk setiap kernel. Lilo bisa ditempatkan di master boot record atau di boot sector pada sebuah partisi. Lilo sendiri biasanya itu digunakan untuk mesin Intel kompatibel. Soal nomor 2. Tunjukkan perbedaan konfigurasi antara grup Ubuntu 8 dan grup Ubuntu 9. Perbedaannya adalah perbedaan antara Ubuntu 8.10 dengan Ubuntu 9.04 yang pertama yaitu berdasarkan namanya. Jika Ubuntu 8.10 namanya itu masih grup, sedangkan Ubuntu 9.04++ ke atas itu namanya sudah grup 2. Cara untuk mengecek nama yaitu caranya kita harus masuk ke terminal. Aplikasi, aksesoris, kemudian terminal. Kita masuk dulu. Caranya ketik dpkg -l grep group, kemudian enter. Nah, ini grupnya di sini adalah versi 2. Sudah diketahui 2.5.4. Kemudian kalau di Ubuntu versi 8, maka versi di sini versi grupnya itu cuma versi 1. Jadi perbedaannya tadi namanya di Ubuntu 8.10 namanya masih grup, kalau di Ubuntu 9.04 namanya sudah grup 2. Perbedaan selanjutnya adalah yang kedua, yaitu untuk Ubuntu 8.10 menekan tombol shift untuk menampilkan menu booting, sedangkan di Ubuntu 9.04
menekan tombol escape untuk menampilkan menu booting. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu untuk melakukan konfigurasi melalui boot/group menu.lst. Sedangkan di Ubuntu 9.04 untuk melakukan sebuah konfigurasi kita milih boot/group/group.jfg. Perbedaan yang keempat masih bisa mengakses find boot/group/stage 1, sedangkan di Ubuntu yang 9.04 group.jfg bisa di overwritten dengan menjalankan update group. Terus perbedaan yang paling mendasar, kita itu bisa melakukan kustomisasi dengan mengakses /etc/group.d/40_custom. Jadi kita bisa merubah tampilan grupnya, kita bisa memberikan backgroundnya, kemudian kita bisa merubah warna dari tampilan grup. Jadi itu adalah perbedaan konfigurasi grup antara Ubuntu 8.10 dengan Ubuntu 9.04. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, aktifkan hidden menu pada grup dan dokumentasikan langkahnya. Caranya yaitu kita masuk ke terminal. Kemudian ketik. Yang pertama kita harus masuk root, ketik sudo spasi su, kemudian enter. Kemudian masukkan password. Bentar, kesalahan. Masukkan password. Setelah masuk root, kemudian ketik gedit, kemudian spasi /etc, kemudian /default /group, kemudian enter. Nah, agar menu grup terhidden, hilangkan tanda pagar pada kata group hidden timeout sama dengan 0. Jadi kita hilangin tanda pagar ini, kita hapus seperti itu. Kemudian setelah selesai mengkonfigurasi di dalam grup, simpan dan tutup editor GD tersebut, lalu update grup dengan mengetik update grup di terminal. Jadi kita ini save dulu. Setelah di save, kemudian kita close. Langkah selanjutnya yaitu mengetikkan update min group, kemudian enter. Nah, ini mengupdate. Nah, setelah selesai mengupdate, langkah selanjutnya yaitu restart PC dengan cara mengetik reboot di terminal. Jadi kita restart reboot seperti ini, kemudian kita ketik enter untuk mengupdate. Soal nomor 4 yaitu downgrade grup yang ada pada Ubuntu 10.10 dan dokumentasikan caranya. Caranya adalah yang pertama, kita harus melakukan membackup direktori yang ada di grup 2 dengan cara mengetik cp spasi /etc/default, kemudian /group spasi /etc/default /group.o, enter. Kemudian
ketik cp main r spasi /etc /group .d spasi /etc /group .d.all, enter. Kemudian lakukan lagi cp main r tetap, etc nya kita ganti boot, ini kita ganti group, ini kita ganti /etc nya tetap diganti boot. Kemudian yang terakhir group.all, berarti kita hapus, kemudian enter. Setelah itu kemudian remove group 2 tersebut dengan mengetik sudo apt main-get purge seperti ini, group 2. Nah, group 2 spasi group PC, kemudian enter. Kemudian pilih yes, kemudian enter. Dia membaca database-nya. Nah, ini ada sebuah peringatan memperingatkan user bahwa sistem tidak akan bisa booting jika tidak menginstal bootloader lainnya. Jadi kita harus memilih yes. Kita pilih yes, kemudian enter. Nah, ketika grup 2 telah terinstall, maka kita harus menginstal grup 1 agar sistem bisa melakukan booting. Jadi ketik sudo, di sini kita ketik sudo spasi apt main-get. Nah, sudo spasi apt main-get install group, kemudian enter. Nah, dia masih memproses menginstal. Jadi ini dia langsung tersambung ke internet. Jadi pastikan bahwa Ubuntu Anda sedang tersambung ke dalam internet. Nah, kemudian ketika grup selesai diinstal, kita harus membuat menu.list dan file stage 1 atau stage 2 dengan mengetik komen pertama ialah ketik update group. Jadi yang pertama kita update group, kita mengupdate grupnya, kemudian enter. Nah, di sini kita pilih yes, kemudian enter. Nah, ini berarti kan sudah terupdate ya grupnya. Kemudian untuk komen yang kedua kita ketik group min install spasi /dev pakai v /sda, kemudian enter. Nah, ini ketika nanti kita install, maka tampilan grupnya sudah menjadi versi yang pertama. Sekian dari nomor 4, kemudian kita lanjut menuju ke nomor ke-5. Setelah di restart, maka ini adalah tampilan grup versi yang pertama. Jadi grup yang tadi awalnya menggunakan grup 2 sekarang telah terdowngrade menjadi grup 1. Inilah tampilan grup 1. Kemudian lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, gantilah grup pada Ubuntu 10.10 menjadi Lilo, kemudian dokumentasikan. Caranya yang pertama adalah untuk mengganti bootloader group menjadi Lilo. Kemudian yang pertama yaitu uninstall group yang lama yang telah terinstall sebelumnya di Ubuntu. Untuk menginstalnya ketik apt-get spasi purge group. Bentar, masuk dulu. Apt-get
kemudian purge, kemudian spasi group, kemudian enter. Nah, untuk menginstalnya, kemudian yang cara kedua, step kedua, untuk menginstalnya ketik apt-get spasi install spasi lilo min.doc. Jadi ketik apt min-get spasi install spasi lilo min strip-doc, kemudian enter. Nah, apakah kamu ingin melanjutkan? Jika iya, ketik yes, kemudian enter. Nah, dia langsung akan terkoneksikan ke internet. Nah, sambil menunggu, ini dia cukup lama ya untuk menginstalnya. Lalu akan tampil jendela seperti ini yang menandakan konfigurasi Lilo. Kemudian kita ketik kemudian klik OK. Kita enter. Nah, kita sambil menunggu. Nah, selesai. Setting up Lilo-nya kita berhasil. Untuk memulai konfigurasi, kita akan memulai konfigurasi, ketik /sbin seperti ini, kemudian /lilo, kemudian min h, kemudian enter. Selanjutnya ketik sbin /sbin kemudian /lilo, kemudian spasi min m, kemudian /dev, kemudian /sda. Nah, fungsi dari komen ini sbin, lilo, min m, dev, sda yaitu untuk konfigurasi master boot record. Nah, setelah kita ketik kemudian kita enter. Nah, the master boot record of dev sda has been updated. Ini berarti sudah terupdate. Kemudian untuk melakukan konfigurasi di editor di editor Gedit, kita lakukan secara manual. Ketik edit, caranya ketik edit spasi /etc /lilo.conf pakai F, kemudian enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kemudian kita isi dengan beberapa komen seperti ini. Pertama, boot sama dengan /dev /sda, kemudian enter. Kemudian map sama dengan /boot /map, kemudian enter. Kemudian install sama dengan /boot /boot.b, kemudian enter. Kemudian ketik compact, kemudian ketik prompt, kemudian enter. Ketik timeout-nya kita 30, timeout sama dengan 30, kemudian enter. Image sama dengan /boot /vm linux pakai z vm linux, kemudian strip 2 titik 6 titik
35 strip 22 strip generic, kemudian enter, kita tab, ketik label sama dengan Linux, kemudian enter, tab, root sama dengan /dev/sd sda1, kemudian enter, tab lagi, read only, hanya untuk dibaca ya, kita nggak bisa merubah. Kemudian ketika selesai mengkonfigurasi, simpan hasil konfigurasi tersebut, simpan, save, kemudian kita close. Nah, untuk menyempurnakan proses konfigurasi, update Lilo tersebut dengan mengetik, nah kita update lagi, /sbin/lilo, kemudian enter. Nah, kemudian restart PC kita dengan ketik reboot, kemudian enter. Jadi ketika di restart, maka hasil tampilan Lilonya seperti ini. Jadi tampilan Lilo ini sedikit berbeda dengan tampilan grup. Di dalam tampilan Lilo ini hanya terdapat beberapa operating system yang ada di sini. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu jelaskan maksud kode berikut dari masing-masing baris. Yang pertama yaitu group underscore default sama dengan 0. Artinya adalah group underscore default sama dengan 0, artinya komen ini yaitu untuk menentukan OS urutan berapa yang akan menjadi default ketika proses dual booting. List OS ada di menu group ketika PC melakukan booting. Jika kita ingin mengubah-ubah posisi, ganti angka tersebut dengan urutan seperti ini. Misalnya 0 itu artinya sama dengan urutan pertama, 1 urutan kedua, 2 urutan ketiga, 3 dan urutan keempat, dan seterusnya. Kemudian maksud dari group underscore hidden underscore timeout sama dengan 0. Menu ini yaitu untuk menentukan berapa lama menu group ketika booting akan ditampilkan. Sehingga dalam rentang waktu tersebut kita bisa memilih OS yang terinstall di dalam PC. Jika waktu yang ditentukan telah habis, maka PC akan masuk ke dalam sistem operasi default yang telah diatur. Misalnya, default OS ketika booting ialah Ubuntu 10.10, maka ketika dalam rentang waktu yang ditentukan kita belum memilih OS, maka PC akan masuk ke Ubuntu 10.10. Lanjut, maksud dari group underscore hidden underscore timeout underscore quit sama dengan true. Komen ini terdiri dari dua pilihan, yaitu antara pilihan true dan pilihan false. Ketika kita memilih pilihan true, maka group akan menunjukkan countdown poin yang kedua yang terdapat di poin kedua tadi. Namun jika kita memilih false, maka menu countdown tidak akan terlihat. Proses ini menentukan tampilnya countdown atau tidak dalam grup pada proses booting. Kemudian group underscore timeout sama dengan 10. Komen ini mempunyai arti yang sama seperti poin kedua. Komen ini menentukan berapa lama waktu yang disediakan oleh PC untuk membiarkan user untuk memilih OS yang akan digunakan. Jadi kalau misalnya di dalam kita install dual booting ada antara Ubuntu dan Windows. Jadi nanti kalau misalnya kita selama 10 detik itu kita tidak memilih salah satu, maka otomatis dia akan masuk ke dalam urutan yang teratas. Jadi jadi komen ini itu mempunyai arti yang sama. Komen ini menentukan berapa lama waktu disediakan oleh PC untuk membiarkan user untuk memilih OS yang akan digunakan. Bedanya ialah menu ini biasanya tidak aktif jika user hanya menggunakan satu sistem operasi dalam PC-nya. Kemudian masuk ke group
underscore distributor sama dengan lsb underscore release minus l minus s2 lebih besar dari dev null echo debian. Jadi komen ini yaitu mengandung arti nama-nama sistem operasi yang PC kita miliki di sistem ini untuk menampilkan menu grup pada saat booting. Kemudian selanjutnya yaitu group underscore cmd line underscore linux underscore default sama dengan quiet splash. Komen ini berfungsi menyembunyikan proses sesaat setelah kita memilih sistem operasi untuk digunakan. Jadi fungsinya yaitu hanya untuk menyembunyikan proses. Kemudian yang terakhir yaitu group underscore cmd line underscore linux sama dengan petik 2. Komen ini berfungsi untuk mengimport versi dari sebuah kernel. Jika komen ini diaktifkan, maka sistem operasi yang digunakan akan memiliki dua mode, yaitu normal dan recovery mode. Soal nomor 7, dokumentasikan dan jelaskan langkah-langkah konfigurasi GRUB untuk dual boot Ubuntu Linux dan Windows XP dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, daftarkan Windows XP pada urutan terakhir. Yang kedua, default OS yang akan di-load adalah Windows XP. Yang ketiga, atur timeout pilihan OS menjadi 9 detik. Yang keempat, atur warna teks menjadi biru dan background menjadi putih jika dipilih teks menjadi hitam. Kemudian berikan background sebuah gambar dengan logo ITS. Yang terakhir, ubah splash screen dengan cara install grup 2 splash screen dan edit file. Caranya adalah yang pertama, kita pasti harus masuk ke terminal. Kita masuk ke root dulu. Kemudian masuk ke gedit /etc/default/group, enter. Maaf, bukan yang itu. Jadi masuk ke sudo gedit spasi /boot/group/group.jpg, kemudian enter. Nah, ini nanti kita pindahkan Windows yang di atas pindah ke bawah. Jadi kita pindah ini yang di Windows yang di urutan pertama ini, kita cut dulu. Kita cut. Kemudian kita pindah paling bawah. Jadi kita pindah Ctrl V. Maaf, Ctrl V. Udah. Kita udah pindah, kemudian pilih save. Setelah save kita close. Kemudian update group, enter. Pokoknya di restart. Kemudian ketik reboot. Maaf. Ketik reboot. Enter. Nah, sambil menunggu Ubuntu-nya di apa itu? Menunggu di restart. Udah. Sekarang Windows XP sudah paling bawah ya, teman-teman. Soal selanjutnya yaitu default OS yang akan di-load adalah Windows XP. Untuk mengatur default OS yang digunakan yaitu Windows XP, maka cek terlebih dahulu Windows XP terdapat pada urutan keberapa yang terdapat pada menu grup ketika proses booting. Ternyata Windows XP terletak pada urutan kelima. Untuk mengaturnya menjadi default OS, ketik booting. Ketika booting, masuk ke terminal, kemudian lalu buka grup melalui editor gedit. Ketik gedit spasi ketik gedit spasi etc spasi default spasi group. Slash etc slash default slash group. Kemudian enter. Kemudian awalnya tadi grup default sebelum saya rubah yaitu 0, kita rubah menjadi 4. Mengapa urutan 4 sedangkan Windows XP berada di posisi kelima? Karena perhitungan urutan default dimulai dari angka 0. Jadi input angka 4 untuk mengatur default OS menjadi Windows XP.
Jadi group defaultnya sama dengan 4, kemudian save konfigurasi tersebut, kemudian update group tersebut. Jadi ini save, close, kemudian update group, kemudian reboot. Kemudian mengatur timeout pilihan OS menjadi 9 detik. Caranya sama, gedit spasi /etc spasi default dan slash maaf tadi slash default slash group, kemudian enter. Kemudian group timeoutnya kita rubah menjadi 9. Nah ini kita rubah jadi 9. Kemudian save, close, kemudian update group, kemudian reboot. Kemudian selanjutnya mengatur warna teks menjadi biru dan background menjadi putih jika dipilih teks menjadi hitam. Masuk ke menu grup tema Debian dengan cara mengetik edit. Bentar. Nah, mengetik edit spasi /etc /group .d /05_debian_temp. Kemudian enter. Kemudian set menu color normal kita rubah menjadi blue atau white. Kemudian set menu color highlight kita rubah menjadi black atau white. Kalau sudah Anda ganti, kemudian save, close. Nah, ini update. Kita update lagi, update main group. Enter. Kemudian kita reboot. Kemudian enter. Oke, kita menunggu restart Linux Ubuntu-nya. Yang terakhir yaitu memberikan background sebuah gambar dengan logo ITS. Yang pertama buka tema Debian melalui editor gedit dengan cara mengetik gedit spasi /etc /group.d /05_debian_temp. Enter. Nah, caranya lalu ganti direktori wallpaper menjadi direktori di mana logo ITS diletakkan. Nah, misalnya USR share image. Itu diganti. Kan tadi letaknya di home ya, home Andre logo ITS.jpg. Kemudian save. Nah, ini coba iki perubahan pisan. Iki loh. Setelah di save, close. Kemudian update main group, ketik update main group, enter. Bentar. Bisa. Udah ini. Bentar. Sudah selesai. Ketika sudah selesai di update, kemudian lakukan restart, jadi ketik reboot. Ketik reboot. Kemudian enter. Ketik edit spasi gedit spasi /etc /group.d /05_
.d/05_debian, yaitu debian kemudian underscore temp, enter. Nah, ininya kita ganti ya teman-teman. Itu jadi wallpapernya kita ganti. Tempat kita naruh logo ITS tadi itu di home Andre. Kemudian nama filenya jangan lupa tadi JPG ya, ITS logo ITS.jpg. Kemudian kita save, kemudian close. Nah, ini nanti kita ketik update main group, enter. Bismillah. Nah, dan berarti udah selesai. Kemudian kita reboot, kemudian enter. Kita nunggu restart Ubuntu-nya. Asik. Nah, kalau sudah benar itu maka keluar background seperti ini. Masuk ke ada background logo ITS. Kemudian kita masuk lagi ke dalam Ubuntu dan lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu mengubah splash screen dengan cara install grup 2 splash screen dan edit file /etc group.d5 temp serta rubah warna teks menjadi magenta putih. Caranya yaitu kita masuk seperti tadi. Nah, terus kemudian rubah colornya magenta sama white. Magenta white, kemudian magenta white semuanya. Kalau udah kita save, kemudian close, kemudian kita update, kemudian reboot. Nah, ini kita nunggu. Nah, ini warnanya udah berubah jadi magenta di Ubuntu-nya. Udah, kita masuk lagi ke Ubuntu. Ini adalah part akhir dari nomor 7. Soal nomor 8. Jelaskan perbedaan peletakan posisi pemberian password pada grup. Yang pertama yaitu diletakkan di awal sebelum titel OS. Yang kedua yaitu semua baris di bawah titel. Yang ketiga diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan satu baris di bawah titel ditambah baris berikut yaitu log. Kemudian yang terakhir yaitu diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan juga di suatu baris di bawah titel. Perbedaannya adalah ketika kita meletakkan di awal sebelum titel OS manapun, maksudnya ialah ketika grup diletakkan di awal sebelum OS manapun, itu akan menyebabkan menu tidak dapat diubah ketika grup tampil. Untuk mengubah menu tersebut, gunakan komen C atau E, maka user harus menggunakan komen P dahulu dan menginput password. Kemudian, semua baris di bawah titel. Ketika pemberian password grup diletakkan di semua baris di bawah titel, maka OS user akan harus memasukkan password ketika login ke sistem operasi yang dipilih. Penginputan password bersifat wajib agar user bisa login ke sistem operasi yang dipilih. Yang ketiga yaitu diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan satu baris di bawah titel ditambah baris berikut yaitu log.
efek yang akan ditimbulkan akan sama seperti poin yang pertama. Hanya saja, ketika kita memilih salah satu sistem operasi, PC tidak bisa melakukan booting dan kita akan diarahkan ke menu awal grup. PC akan bisa booting ketika user menekan huruf P untuk memasukkan password. Kemudian yang terakhir yaitu diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan juga di satu baris di bawah titel. Efek yang akan ditimbulkan dari pemilihan menu ini ialah ketika kita akan melakukan sistem operasi yang akan digunakan, yaitu sistem akan menanyakan password untuk login. Hanya saja password antara menu dan password sistem operasi itu berbeda. Soal nomor 9. Ketika melakukan instalasi dual boot dengan Ubuntu dengan cara Ubuntunya terlebih dahulu kemudian Windows, maka grup Ubuntu yang ada akan terhidden atau tidak terlihat. Bagaimana mengembalikan grup tersebut? Jelaskan masing-masing langkahnya. Tunjukkan alasan lain mengapa grup bisa rusak. Sebutkan minimal 2 alasan. Oke. Caranya yaitu kita masuk ke terminal, carikan root dulu, masukkan password, kemudian di dalam terminal masuk ke konfigurasi grup melalui editor gedit, ketik gedit spasi /etc /default /group, kemudian klik enter. Nah, udah masuk. Kemudian caranya yang grup hidden timeout ini, grup hidden timeout sama dengan 0 ini, berikan tanda pagar, diberikan tanda pagar, kemudian simpan hasil konfigurasi Anda, kemudian keluar dari editor gedit tersebut. Pertama akan save, setelah di save kita keluar, kemudian kembali lagi ke terminal Ubuntu, update grup yang telah terkonfigurasi, ketik update min group, update kemudian min group, kemudian ketik. sama sekali nggak jadi. Nggak keluar tuh kenapa ya? Nah, Gimana ini ya? ketika grup telah terupdate, reboot PC Anda, maka grup akan telah kembali. Kemudian reboot, enter. Cu, soalnya tadi itu yang pagernya kita hilangin, Cu. Iya, yang tadi pagernya kita hilangin, sekarang kita memberi pager. Enggak, yang pas ngerjakan soal nomor 7 makanya nggak iso paling, Cu. Misalkan mak 9. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi kan mengapa grup bisa error? Alasan yang pertama yaitu tidak didukungnya fitur untuk multiboot. Ketika kita melakukan dual boot, maka grup yang digunakan harus support agar bisa melakukan dual boot dengan sempurna. Alasan yang kedua, struktur sistem file yang tidak kompatibel. Hal ini biasanya disebabkan oleh sistem file yang korup atau di dalam kodifikasi grup. Yang ketiga, yaitu kesalahan kompatibilitas sistem file. Sistem file tidak bisa membaca seluruh file. Beberapa sistem file yang membaca kode di grup mempunyai batas panjang file yang bisa dibaca. Kesalahan ini terjadi ketika user menggunakan file yang melebihi batas. Demikian penjelasan TP3 dari saya.
Kurang lebihnya saya memohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.